Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Sifaknya lagi ya sendiri, dan bukan anak kecil. Oke, dan sekarang jadi supir truk. Bukan naik sepeda. Bukan naik sepeda lagi. Oke, saya hanya untuk berbagi cerita dan sharing ya. Ini kondisi lagi di rumah, kondisi armada juga parkir, dan yang satu sudah selesai dan alhamdulillah sudah dapat satu rate ya. Saya mau berbagi pengalaman untuk Bospom ya. Dan ini kemarin kan Bospom baru lah ibaratnya kan, seperti itu, dapat baru dan kita nggak tahu kondisinya, dan ternyata sudah dioprek dan akibatnya jadi pecah untuk mobil saya yang sana, yang Sinden Rawit 2 ya. Dan ini Mas Hadi sama Mas Robi yang bawa yang Sinden Rawit 1. Jadi seperti itu. Kemarin saya bawa mangga dan Mas Hadi sama Mas Robi itu bawa berambang ya, bawang merah, dan kita konvoy. Dan ya intinya saya sendiri yang ngati-ngati aja bisa berakibat fatal, dan apalagi yang di batas kecepatan ekstra tinggi ya. Nanti untuk kamu melok ngevlog. Oke, jadi seperti itu. Dan ini keponakan saya ya. Jadi seperti itu. Semisal kalau kita dengan kecepatan tinggi dan Bospom kita ambrol dan seperti ini ya. Ini jebolnya di sini. Nah, dan ini saya mau matiin cuk pembunuhnya, ini nggak bisa. Jadi kemarin itu sangat kebingungan dan nggak pernah lah terjadi kejadian seperti ini selama saya nyopir, dan Mas Hadi, Mas Robi juga belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan ini memang sangat fatal sekali, di luar dugaan, dan pengalaman baru yang akan saya sharingkan kepada semua teman-teman semua. Jadi nggak hanya iso nyopir tok rek, sing penting ngomong motor, ngopeni motor itu penting. Angger jejak nyopir kabeh iso, tapi ngomong motor ya toh, ngeramut motor, noto motor, yang menjadikan kita di jalan itu saling-saling berkesinambung. Jadi seperti itu. Kalau ada trouble, kita bisa mengantisipasi sendiri. Semisal kalau canter ini kan Bospomnya itu ya rawan ya, karena ini bahannya tipis banget ya. Nah, bisa tahu sendiri, ini bokongan kalau orang-orang mekanik bilang ya. Jadi seperti itu. Ya kita tidak pungkiri karena memang itu disetel, karena lunyer juga itu juga dioprek-oprek dan lain sebagainya, yang berakibatkan memang putarannya itu lebih tinggi dan powernya memang powerful, tapi efeknya nggak bisa awet. Jadi seperti itu. Dan ini saya berbagi pengalaman masalah Bospom dan di dunia permesinan bahkan lainnya ya. Nah, untuk saat ini yang paling fatal yang saya alami pecah Bospom. Jadi seperti itu. Kemarin itu konvoy pelan-pelan. Pas waktu di tanjakan Ungaran itu gini, pas tengah-tengah di atas pucuk ya, alhamdulillah masih diberi keselamatan. Dan di atas sendiri itu ngejam, gasnya itu bandang, RPM-nya tinggi, powerful. Dan ternyata saya buka kabin, Bospomnya pecah, jadi ngejam. Jadi itu memang ini yang 2012 belum pernah turun mesin sama sekali, dan bisa ditanyakan ke mekaniknya Cak Uda dan tim storing istimewa pokoknya Cak Uda. Dan terima kasih banyak. Belum turun sama sekali, memang saya disuruh bobol karena seal clampnya kemungkinan wis kalah, kalau nggak gitu per seketnya lemes. Jadi itu makan uli banyak. Jadi semisal kalau bawa dari Jember atau Situbondo ya, Tamanan, bawa cabai atau buah lah, itu kalau nyampe Jakarta maupun Metro, Lampung maupun Palembang itu pasti ngejok 1 liter, bahkan 1,5 liter. Itu tandanya kalau sudah seal atau pernya lemah. Jadi mangan iku uli, jadinya seperti itu. Dan terjadinya seperti ini, akhirnya ngejamnya RPM tinggi karena
di pembakaran itu uli yang terbakar, bukan solar. Tapi antisipasinya biar tidak fatal sampai ke mesin, semisal sampai oli habis, itu kan bisa berakibat entah stang rusak, askruknya rusak, pastinya stang itu jebol. Jadi itu bisa kemungkinan seperti itu, dan noken as pasti melulet lah, bisa-bisa patah, berakibat fatalnya seperti itu. Nah, mengantisipasinya itu filter solar maupun atau solar itu dilepas. Itu kontak maupun sekring aki dilepas, kondisi ngejam, bos pom pecah, itu kontak nggak bisa, mesin nggak bisa mati, karena di situ sudah ada pembakaran yang sangat tinggi. Jadi solusinya yaitu tadi, nanti saya terangkan ya, saya buka kabinnya, dan ini saya pakai yang baru kemarin, dan saya pakai nozzle yang lama ya, pakai bos pom yang lama yang saya masukkan di situ. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah hanya problem di bagian ya seker aja sih kemarin, karena kehabisan oli ceket, jadi seperti itu. Jadi cuma ganti per seker sama seker nomor berapa kemarin, 3. Jadi seperti itu, alhamdulillah nggak sampai fatal. Jadi seperti itu. Dan ya ini tadi masalahnya yaitu kemungkinan kalau kita nggak diantisipasi dengan solar dicabut maupun filter solar itu ya, yang atas itu dilepas, kalau enggak yang baut 22 itu nanti saya jelaskan di sana. Dan kejadiannya seperti ini kondisi bos pomnya ya. Nah, pecahnya itu di bagian sini. Nah, ini jebol ya, dan ini bisa diperbaiki. Dan kebanyakan kalau sudah jebol itu biasanya dikasih punyanya Dina, ini rumahnya ini kasih Dina. Dan kesalahan fatal itu bisa jadi bos pom pecah atau rusak itu karena ini biasanya dioprek rek. Iki dalamnya ini dilepas, di situ ada plunyer itu dilepas. Jadi ya efeknya memang sip, tapi ya itu tadi tenaganya ya memang sip, efeknya ya nggak awet, akhirnya seperti ini. Jadi seperti itu. Dan kalau saya sendiri pribadi, meskipun mobil yang ini alhamdulillah belum pernah ya, dan saya nggak pernah nyetel ini. Kalau mobil yang itu ya, ini nggak pernah. Ini masih standar sebenarnya, dikiranya kemarin masih standar, belum diongkek ya. Ini juga berakibat fatal kalau diongkek. Kalau nggak gitu yo stasionernya entah berapa gak iso awet lah, intinya gak iso stasioner. Nah ini yang paling fatal ini kalau nek plunyernya di sini disetel itu bahaya. Jadi sebenarnya kalau mau nyetel cukup ini aja, ini disetel pakai sketmat, ini pakai sketmat, udah ini aja sama kelep, itu udah enak sebenarnya. Cuma namanya orang kan beda-beda, pengennya kayak bensin ya, nek kayak bensin ya kiancene tarikane wis jan kayak bensin. Dan ini saya sharingkan, dan ini lagi di rumah saya buka sekalian. Semisal kalau ngejam RPM tinggi itu antisipasinya ini saya kasih tahu. Nah, antisipasinya lepas baut ini. Kalau enggak, ini dipukul aja enggak apa-apa, yang penting ya apa caranya bocor. Ini dilepas juga enggak apa-apa kalau bisa. Ini juga dilepas, ini udah dilepas. Insya Allah kalau ngejam kemungkinan bisa berhenti. Kalau enggak gitu kasih prosneleng 5. Kemarin saya mau kasih prosneleng 5 biar cegluk mati, tapi enggak berani karena turunan ya, dan saya muatan. Semisal kalau RPM tinggi ini dilepas, sekring dilepas tetap bunyi. Solusinya selang solar dilepas, filter solar ini dilepas, insya Allah nanti mati. Dan paling setidak kita mengantisipasi ya. Jadi ini dilepas, ini cabut aja, sama itu
bautnya dilepas semua. Udah, insya Allah nanti mati. Nah ini dilepas, ini dilepas, baut ini sama ini kalau bisa. Ini semisal kalau kita dadakan nggak bawa kunci, biasanya kan di setiap mobil kan ada kunci sama enggak. Ini aja dipukul nggak apa-apa sampai jebol, nggak masalah. Ini bisa dibelikan. Ini, yang ini ya filter ini dijebol. Semisal kalau nggak ada kunci, kalau ada kunci ini cukup dilepas. Nah insya Allah sama ini dilepas kemungkinan bisa mati. Ini untuk mengantisipasi ya. Jadi begitu untuk sharingnya. Sos boleh, oleng jangan. Oke? Tetap semangat, selalu berbagi, selalu berkreasi, dan ya boleh. Yang penting hati-hati di jalan. Betul, karena keselamatan nomor 1 dan ojo pegel nglakoni apik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sharingan kali ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi.